Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembelajaran ya, tema 3G subtema 2. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Hari ini kita akan belajar tentang simetri lipat. Bu Guru, apa sih simetri lipat itu? Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang ada pada sebuah bangun datar seperti segitiga, persegi panjang, hingga layang-layang. Simetri lipat ini akan membagi sebuah bangun datar menjadi setengah dari bagian, dan bagian dari bangun datar itu akan menutupi bagian yang lain. Ingat ya, simetri lipat ini akan membagi sebuah bangun datar menjadi setengah, dan sebagian dari bangun datar itu akan menutupi bagian yang lain. Jadi sama-sama ketutup nih, setengah nih. Contoh nih ya, ada persegi panjang, ketika dilipat ya, maka semuanya tertutupi. Tidak ada yang bagian bawahnya itu tertutupi. Makanya disebut simetri lipat. Ketika nih itu kan ada titik-titik ya. Ini garis-garis titik ini garis simetri ini. Ketika dari sini ditutup ke sini, maka terlihat seperti ini, rapat. Maka ini satu simetri lipat. Terus yang kedua, titik-titik dari atas dikebawahin. Ya. Terus tertutup sempurna menjadi seperti ini, maka dua simetri lipat. Terus yang ketiga, nah ini dari samping nih ya, dari sini dikesiniin. Maaf, ini sepertinya bukan persegi panjang ya, ini persegi. Ini gambar persegi ya, jadi sisinya sama besar. Ya, dari sini ke sini. Oke, yang terakhir tadi kan garisnya dari sini ke sini. Nah, ini kebalikannya ya. Nih. Ini dari ujung kiri ke ujung kanan bawah. Nah, ketika dilipat maka hasilnya seperti ini. Ya, tertutup sempurna. Maka persegi, ini persegi ada 4 simetri lipat. Ya, persegi ada 4 simetri lipat. Nah, ini sama ya, seperti ini ya, dari atas ke bawah. Nih, dari atas ini nih dikebawahin, dilipat rapi. Terus satu, terus yang satu ini dari samping ke samping satu, terus dua dari sini dikesiniin, tengah-tengahnya jadi rapot. Terus tiga dari atas ke bawah ya, terus 4 dari sebelah sini ke sebelah sini. Nah, maka ini sama nih persegi ya, ada 4 simetri lipat. Jadi ingat ketika dilipat itu menutupi bagian yang bawahnya, tidak terlihat. Nah, di sini kalian bisa bayangkan kan ya, ini persegi panjang. Itu garis-garis ini tuh batas tengah-tengah lipatannya nih. Nah, ketika dilipat maka menjadi seperti ini. Nah, ini dilipat dari atas ke bawah menjadi seperti ini. Nah,
Oke anak-anak, kita lanjut untuk yang contoh yang ketiga ini ya. Ini persegi panjang, ketika dilipat tengah-tengahnya dilipat dari bawah ke atas. Nah, ini tidak tertutup sempurna. Yang ini tidak tertutup, maka ini tidak termasuk simetri lipat. Jadi simetri lipat persegi panjang itu ada dua. Yang pertama ya, garisnya di tengah seperti ini. Terus kemudian yang kedua garisnya seperti ini. Jadi persegi panjang ada dua simetri lipat. Nah, ini contohnya ya, ini segitiga sama kaki, ini gambarnya seperti ini. Ada satu simetri lipat ya di tengah-tengah seperti ini. Tapi kalau dari sini ke sini itu tidak bisa ya, tidak menutupi. Jadi hanya ada satu simetri lipat. Nah, ini segitiga sama kaki. Bukan sama kaki, sama sisi. Yang ini segitiga sama kaki ya, ini kakinya sama nih, 1 2. Nah, kalau yang ini segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi ya. Sisinya ini ketiga, sisinya ini sama panjang. Nah, ketika dilipat ini di tengah-tengah ini ditarik garis, dari sini dilipat ke sini, maka akan tertutup sempurna. Terus ini juga ya, yang garis yang kedua ini dari sini ke sini tertutup sempurna. Terus dari sini ke sini ya. Ini garis yang ketiga. Maka dari ujung sini ke ujung sini maka akan tertutup sempurna. Jadi segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat. Nah, ini tadi persegi panjang ya, ada 2 simetri lipat. Persegi ya, persegi itu sisi-sisinya sama nih, ada 4 sisi yang memiliki panjang yang sama. Maka persegi mempunyai 4 simetri lipat. Nah, ini belah ketupat ada 2 simetri lipat. Ini ada 1 simetri lipat. Ya, paham ya? Karena hanya bisa di tengah-tengah doang. Nah, ketika garisnya dari pinggir sini ke sini itu tidak tertutupi. Ya, hanya 1 simetri lipat. Untuk simetri lipat bagaimana, sudah paham? Ya, coba kalian perhatikan lagi nih. Contoh yang ini. Ini kertas ceritanya panjangnya seperti ini. Nah, ketika dilipat tengah-tengahnya ini akan tertutupi seperti ini sempurna. Ya, maka ini disebut 1 simetri lipat. Terus dari atas ke bawah tertutup sempurna 2 simetri lipat. Nah, ketika yang ini ya, ini tidak tertutup sempurna nih. Nah, ini jadi bukan simetri lipat ya. Jadi hanya ada 2. 1 2. Bagaimana anak-anak paham? Kalian bisa praktek langsung di rumah ya. Jika ada kertas langsung kalian lipat, maka itu disebut, jika tertutupi bagian bawahnya satu sama lain ya, itu 1 simetri lipat. Terus kita lanjut ke simetri putar. Simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Kembali kepada bingkai itu maksudnya sama ya, bentuknya kepada seperti semula. Nah, contoh di sini segitiga sama sisi. Nah, ketika diputar ini ya, yang A ini diputar ke atas. Nah, maka tetapnya posisinya sama ya, masih sama bentuknya seperti segitiga. Nah, ketika si C ini dipindahin ke bawah, C di sini, si B jadi di sini, tetap sama. Ini diputar ya, diputar bisa menjadi 3 kali putaran. Yang tadinya A-nya di sini tetap jadi segitiga, bentuknya sama. Terus diputar lagi A-nya di sini. Yang kedua kali nih tetap sama, diputar lagi sampai balik lagi, tetap sama. Nah, jadi segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri putar. Ya, ketika diputar dia bentuknya tetap ya. Ini simetri putar. Terus sama dengan ini persegi 4. Yang tadinya A nya di bawah nih, diputar A nya menjadi di atas. Nah, yang kedua nih ya, diputar 1/4. Ya, maka nih 1 simetri putar. Kemudian yang tadinya A nya di ujung kanan, ujung atas kiri ya, diputar lagi ke kanan. Nah, A nya menjadi di ujung kanan atas. Bentuknya tetap ya, tetap
ketika bentuknya sama tetap menjadi seperti persegi, maka ini 2 putaran ya, putaran yang kedua. Terus kemudian yang A ini diputar lagi dikebawahin. Nah ini A nya yang ini nih di bawah, bentuknya tetap, berarti putaran ketiga. Terus A nya diputar lagi ke kiri, bentuknya pun tetap, berarti putaran keempat. Nah jadi persegi ada 4 simetri putar. Paham ya? Sampai kembali ke bentuk semulanya lagi. Yang tadinya A nya di sini kan, ketika diputar terus sampai tetap bentuk ini sama sini sama kan ya, pintar. Nah ini kembali ke bentuk seperti semula, ada 4 kali putaran ya, jadi 4 simetri putar. Nah kalau persegi panjang nih, contohnya nih di sini, titik di sini ya, diputar titiknya menjadi di sebelah kanan. Nah itu 1 simetri putar. Nah titiknya seperti ini ya, sebelah kanan ya. Terus ketika yang sebelah kanan ini diputar lagi dari bawah ke atas, nah titiknya di sebelah kiri lagi. Nah maka itu jadi 2 simetri putar. Paham ya? Tadi persegi ada 4 simetri putar, persegi panjang ada 2 simetri putar. Ini persegi panjang. Nah kemudian lanjut ya tentang macam-macam pekerjaan dan tugasnya. Ya di dunia ini ada banyak sekali ya macam-macam pekerjaan. Nah, di sini hanya Bu Guru akan menyebutkan sebagiannya saja. Pertama itu ada petani, pedagang, dokter, penyanyi, guru, arsitek, polisi, dan penari. Nah, apa itu tugas petani, Bu Guru? Ya, petani itu mempunyai tugas menanam tanaman. Ada padi, jagung, teh, tebu, kopi, dan lain-lain. Nah, memupuk tanaman agar tumbuh subur, memanen hasil tanaman saat musim panen tiba, menjual hasil panen kepada tengkulak atau pengepul, menentukan harga jual di pasaran. Nah ini tugas petani. Tugas pedagang memastikan barang dagangan dalam kondisi baik dan layak jual, mempromosikan dan menawarkan barang dagangan, dan melayani pembeli. Tugas pedagang. Nah, dokter bertugas mengobati dan mencegah timbulnya kembali penyakit. Jadi dokter akan melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan medis pada pasien dengan pengetahuan medis dan rasa kemanusiaan. Dokter juga melayani konsultasi kesehatan. Kemudian penyanyi. Penyanyi tugasnya menghibur orang-orang dengan suaranya yang merdu. Tugas guru yaitu melatih peserta didik, memberikan bimbingan dan pengarahan, mengajarkan ilmu dan budi pekerti, melakukan evaluasi, memberikan penilaian, memberikan motivasi. Tugas arsitek merancang desain bangunan, menentukan letak instalasi listrik, pipa air, dan ventilasi udara pada sebuah bangunan, melakukan penentuan anggaran biaya pembangunan. Tugas polisi memelihara keamanan negara, menegakkan hukum yang ada di Indonesia, memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Tugas penari mengekspresikan karakter peran waktu menari, mengkomunikasikan gagasan dalam sebuah tari, melestarikan tarian tradisional yang ada di Indonesia. Nah, untuk tugasnya ya, tugas ada di halaman 24. Tandain ya 24. Di situ kalian gambar ya, bangun datar dan tentukan jumlah simetri lipatnya. Terus di halaman 27 ya, tulis nama pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan. Kemudian halaman 32. Di situ kalian beri tanda centang pada bangun datar yang memiliki simetri lipat dan tanda silang pada bangun datar yang tidak memiliki simetri lipat. Kemudian di halaman 35 yaitu tentang macam-macam pakaian ya. Kalian tarik garis. Terus kemudian di halaman 39 di situ ada
gambar bangun datar. Nah, kalian tulis nama bangun datar pada gambar tersebut, kemudian hitunglah jumlah simetri putarnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan ke Bu Guru. Ya, tetap semangat ya anak-anak ibu yang soleh dan solihah. Tetap belajar, jaga kesehatan, ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua, ya, dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.